Istilah thrifting mungkin terdengar tidak asing bagi para pecinta barang vintage. Bagi sebagian kalangan, thrifting adalah budaya populer yang mengesampingkan faktor higienitas. Namun di Indonesia, thrifting kini telah memiliki kalangan penggemarnya sendiri. Konsep thrifting yang mendukung kampanye Zero Waste disambut baik oleh banyak kalangan, terutama anak muda. Namun, walaupun istilah ini sering didengar, masih banyak anak muda yang salah mengartikan apa itu thrifting. Banyak kalangan yang mengartikan thrift sebagai barang-barang bekas, namun pengertian tersebut nampaknya kurang tepat. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa, seperti selera pasar saat ini. Dalam hal itu, kelompok kami mencoba menjual beberapa baju bekas dengan nama toko Wintox yang bisa dilihat pada Instagram kami, yaitu @wintox.store. Harga yang ditawarkan pun cukup beragam, tergantung kondisi dan merek pakaian yang dijual. Selain itu, kami memasarkan melalui media sosial dengan harapan bisa menjangkau kaum muda yang mencari pakaian trendy dengan harga yang terjangkau. Selain itu, arti thrifting juga dapat disebut sebagai kegiatan membeli barang bekas pakai. Dengan catatan, bukan berarti kualitas barang yang dijual tidak begitu bagus. Sebaliknya, barang yang dijual di toko thrift biasanya masih dalam keadaan baik dan berkualitas. Nah, barang-barang yang dijual di toko thrift lebih sering disebut dengan istilah pre-loved. Barang thrift yang paling populer adalah pakaian. Para penggemar OOTD atau outfit of the day yang menjadi inspirasi berbusana, banyak orang memandang bahwa berbusana modis tidak hanya berasal dari barang-barang mewah dan mahal. Namun, barang-barang tersebut juga bisa didapatkan ketika thrifting. Tidak hanya tampilan keren dan hasil perpaduan sisa pemakai, namun barang-barang hasil thrifting tersebut kerap terlihat menarik, unik, dan tidak pasaran. Bahkan jika beruntung, pembeli bisa menemukan barang-barang branded dengan harga yang sangat terjangkau. Keuntungan lainnya dari thrifting adalah busana yang lebih awet dan tidak mudah rusak, dikarenakan sudah terbukti oleh pemilik sebelumnya. Pembeli juga dapat menemukan barang-barang langka yang jarang dijumpai. Bahkan pembeli mungkin saja mendapatkan barang limited edition yang sudah tidak diproduksi. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum thrifting adalah melakukan riset thrift store yang akan dikunjungi. Pembeli bisa mencari rekomendasi thrift store dari internet maupun dari kerabat. Melakukan riset harga juga sangat penting. Bandingkan harga suatu barang di salah satu toko dengan toko lainnya. Jangan lupa untuk selalu melihat kualitas barang sebelum membelinya. Periksa dengan teliti agar tidak menyesal setelah membelinya jika ada kerusakan. Setelah pembeli membeli barang yang ditemukan, alangkah baiknya jika barang tersebut dibersihkan terlebih dahulu. Usahakan membersihkannya dengan cairan antiseptik, mengingat barang yang dibeli adalah barang bekas. Some of the biggest thrift stores are non-profit organizations, but it's a common misconception that all thrift stores are non-profits. As it happens, many thrift stores are for-profit. If you're looking to support your community, it pays to pay attention. Kristen McCormick, director of Boston University's nonprofit management program, said that while for-profit companies are beholden to their shareholders, most nonprofits are pretty proud of their mission, and their financial data is generally pretty transparent too. Nevertheless, some for-profit thrift stores donate to charity. Beacon's Closet, a for-profit New York City thrift store chain, donates clothing they are unable to sell to various charities. According to the company's site, Beacon's Closet has donated over $100,000 to charity as of August 2019. Your local thrift store may donate to charity more, less, or not at all, so you may find it beneficial to do some digging.